Assalamualaikum, kembali lagi kita ke video selanjutnya, yaitu video terakhir dari penjelasan dari topologi ini ya. Tetap semangat semuanya, kita akan lanjutkan. Kalau kita tadi sudah membuat membuat jaringan DHCP sederhana. Sekarang kita tinggal praktekkan bagaimana kita memasukkan router ke dalam jaringan VLAN yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ya, kita tambahkan router lagi 1841 contohnya ya, yang gampang. Kemudian ya, kita tambahkan sebuah kabel ya. Nah, selanjutnya seperti sebelumnya kita aktifkan dulu kabelnya. Boleh di CLI ya, seperti biasa, no enable, kemudian conft. Nah, kali ini saya ingin merubah nama routernya ya, kita ganti ya, misalnya hostname ya, ini tambahan hostname itu merubah nama routernya menjadi R1 ya, R1. Demikian juga nanti switch nanti bisa dirubah hostname-nya menjadi SW1 dan SW2 sehingga namanya berbeda. Oke, sudah berubah, lihat di sini sudah berubah ya, R1. Kemudian selanjutnya karena masih merah ya, masih belum aktif, kita aktifkan dulu di va0/0 ya. Jadi interface va0/0. Kemudian di no shut ya. Ini artinya kita menyalakan. Oke, sudah nyala. Nah, berbeda dengan jaringan sebelumnya ya. Kalau di jaringan yang atas ya, itu adalah tanpa VLAN. Kita sekarang akan membuat VLAN. Jadi konsepnya adalah di va0/0 ini akan di va0/0 ini atau fase 0/0 akan kita pecah menjadi dua buah VLAN. Sama konsepnya seperti terang. Ya, dia akan menjadi terang. Jadi si satu port 0/0 ini akan menjadi terang. Kemudian akan ditambahkan VLAN ke dalamnya. VLAN 10 dan VLAN 20 ke dalam satu port saja 0/0. Bagaimana memecahnya? Oke, sekarang kita kembali lagi ya ke interface. Maka exit dulu ya, exit boleh, lanjut juga boleh. Interface ya, ketikkan interface untuk membuat VLAN 10, untuk membuat jalur ya, memecah 0/0 menjadi 0/0.10 gitu jadinya. Interface va0/0 ini akan dipecahnya dengan memberikan titik 10. Otomatis dia akan terpecah. Nah, ini change state to up ya. Jadi ada sebuah interface baru ya, yaitu 0/0.10. Kemudian ini bisa kita input IP-nya ya. Kita sudah masuk ke interface va0/0.10. Sekarang kita tinggal menambahkan database VLAN-nya. Caranya encapsulation. Ketik saja enca tab ya. Kemudian tab ya, .1q. Nah, .1q ini adalah protokol dari VLAN, kemudian kita masukkan 10. Nah, karena kita menggunakan VLAN 10 ya, menggunakan VLAN 10. Enter saja. Oke. Nah, otomatis di sini sudah tercipta ya VLAN 10. Dan kita tinggal menambahkan IP address-nya.
192. Kita tambahkan sesuai dengan jaringan yang ada di bawah 10.1 ya. Saat ini masih tetap 255.255.255.0. Oke, harus ditambahkan IP address ya. Ada kesalahan di sebelumnya ya. Tetap ya IP ADD atau IP add 192.168.10.1 ya. Oke, nah sudah ya. Artinya apa? Routernya ini sudah siap terangnya. Tinggal di switch-nya di bawah VA01 yang ada di switch ya. Ini kita jadikan terang juga ya. Ini kita jadikan terang. Kita masuk ke switch, CLI-nya switch, ini switch. Nah, kemudian conf t. Nah, ini kita ganti juga hostname-nya ya, sebaiknya supaya tidak salah-salah ya. Jangan sampai yang kita maksud switch yang satu malah ke setting switch yang lain ya. Hostname-nya SW1 gitu, kita namakan SW1. Nah, di SW1 ini ada terang, ada VA01 yang harus kita jadikan terang, interface VA0/1 ya. Nah, kita lihat dulu sebelumnya, ini kan belum terang ya. Jadi ini belum terang ya. Sorry, ini saya naikin. Supaya kelihatan. Nah, ya, 0/1-nya itu masih up ya. Nah, masih up dan sudah terang. Sudah terang. Oh, ternyata sudah terang ya. Karena di situ tidak ada menjelaskan dia VLAN berapa. Ya, 0/1-nya. Oke. Sekarang kita coba aja langsung. Ya, coba tes langsung. Kirim surat ya. Dari komputer ke router. Nah, sudah sukses ya. Artinya dia sudah tersambung karena kita sudah bikin VLAN 10 di routernya. Tapi untuk VLAN 20 belum bisa. Itu in progress ya. Ingat ya, tadi kalau mau merubah menjadi terang, ini boleh saya nggak apa-apa ditimpa ya. Kalau ini kan sudah jadi terang ya, cuman mungkin perlu saya sekali lagi menuliskan perintah untuk menjadikan portnya menjadi terang, yaitu switch port mode terang gitu ya. Cukup begini saja, maka VA0/1-nya akan menjadi terang. Tapi dari tadi sudah terang juga ya, makanya yang VLAN 10-nya bisa connect ke atas. Oke, sekarang selanjutnya ya, nah perhatikan di sini ada 0/0.10, sudah ada 0/0.10 yaitu IP-nya 10.1. Nah, sekarang kita tambahkan 0/0.20 atau /0.20. Nanti kita kasih IP-nya 192.168.20.1. Kita sesuaikan dengan jaringan yang ada di bawahnya. Oke, nanti kita tambahkan IP-nya ya. Setelah itu kita coba. Kita masuk ke interface VA0/0.20. Oke, dan ini langsung ditambahkan encapsulation .key 20 ya. Ini artinya sudah akan kita tambahkan ke database IP VLAN 20. Kemudian setelah itu kita tambahkan IP-nya, IP address, IP add 192.168.20.1.255.255.255.0. Saya rasa cukup ya untuk
konfigurasi VLAN 20-nya ya, kita perhatikan lagi di routernya. Nah, sudah ada, ini untuk melihat secara cepat ya. Jadi fast Ethernet 0/0.20 sudah ada dan IP-nya sudah ada juga. Sekarang tinggal kita koneksikan ya, tes pakai amplop saja biar cepat ya, dari bawah ke atas. Tadi violet ya. Nah, sekarang masih violet, kita coba sekali lagi. Ups, masih valid. Ya, kita lihat IP-nya berapa di sini. 10.3. Oh, sorry ya. Jadi harusnya ini IP-nya 20 mengikuti dari router ya. Di router kita tambahkan tadi IP-nya 20. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, sudah sukses ya, sudah sukses. Yang mana lagi? Yang VLAN 20 ini, VLAN 20 ya. Punya PC3 ya, kita ganti juga. Karena untuk VLAN 20 kita menggunakan IP juga IP prefix 20 ya. 192 168.20. Oke. Kita uji koneksinya ke router. Baik, sudah berhasil ya. Nah, tinggal bagaimana kita menerapkan DHCP yang sebelumnya sudah kita lakukan di luar jaringan ini ya, sudah di luar. Nah, kita sekarang bagaimana menambahkan juga DHCP-nya ya. Caranya mudah saja ya. Boleh exit dulu supaya tidak ragu ya. Caranya tentu seperti tadi. Tinggal IP DHCP pool. Jadi semua perintah-perintah ini sebaiknya Anda catat atau Anda screenshot sehingga nanti saat-saat kritis lupa bisa menjadi referensi ya. IP DHCP pool misalnya marketing. Nah, kita akan membuat sebuah DHCP server baru dengan pool dengan namanya marketing. Oke. Kemudian network selanjutnya ya, networknya 192.168.10.0/24. Oke. /24-nya kita ganti jadi 255.255.255.0. Kemudian default router ya. Nah, default routernya adalah IP yang sudah diinput. Jadi default router ini bukan sekali lagi saya ulangi, ini bukan menambah IP, tapi ini akan menjadikan IP 10.1 ini menjadi gateway ya, menjadi gateway ya. Nah, seperti itu saja saya rasa untuk konfigurasinya. Untuk DHCP pool ya, DHCP server untuk ini sudah di VLAN untuk yang IP10 ya. Yang mana IP10 di PC1 ini kita coba tes ya. Kita jadi statik, jadikan DHCP. Apakah dia dapat IP nantinya? Oke, sudah dapat IP. Dan untuk yang kedua yang di komputer, apakah sudah dapat IP juga? Kita tes. Belum dapat IP. Kenapa belum dapat IP? Karena ya belum kita ya, IP-nya masih seperti IP yang tidak standar dengan yang kita gunakan ya. Ini IP otomatis saja dari komputernya. Ketika tidak mendapatkan IP, dia akan memberikan IP sendiri untuk diri dia sendiri. Tentunya berbeda dengan jaringan kita 169 ya. Oke, karena apa? Karena kita baru saja membuat DHCP pool untuk yang IP 10. Sekarang satu lagi IP
20 karena kita kan ada 2 IP-nya. Ya, saya tampilkan lagi. Perhatikan itu ada IP 10.1 dan 20.1. Ya, VLAN 10 dan VLAN 20. Sekarang kita tambahkan untuk DHCP server di IP 20-nya ya. Exit dulu boleh. IP DHCP pool accounting. Nah, accounting. Kemudian network 192.168.20.0 ya. Nah, ini 255.255.255.0. Enter. Default router ya. Tab saja default tab 192.168.20.1. Oke. Sudah? Nah, ini sekarang kita lihat di sini ya. Kita rubah dulu dia ke statik. Kemudian kita rubah lagi ke dinamik. Nah, sudah dapat IP dari router ya. 20xx ya, 20.2. Ini juga sama ya. Ini kita rubah ke DHCP saja. Nah, sudah dapat ya 20.3 otomatis. Dan yang terakhir yang laptop, apakah bisa dapat IP DHCP juga? Kita lihat. Masih statik. Dinamik. Nah, dapat ya. Dia dapat IP-nya 10 karena dia menggunakan VLAN 10. Jadi secara garis besar ini sudah mewakili dari jaringan yang akan kita bangun sebelumnya ya. Hanya saja di sini belum terkoneksi ke internet karena masih dalam simulasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa sudah cukup untuk konfigurasi jaringannya. Semoga berhasil dan semangat terus untuk berlatih. Sekali, 2 kali, dan jangan lupa ini di screenshot ya. Kemudian kalau bisa si routernya juga diberi keamanan password ya, diberi keamanan password ya sebagai nilai tambah. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.